Selamat berjumpa kembali dalam perbincangan kita. Pada pertemuan kali ini kita akan bicara tentang dunia kerja. Lebih tepatnya, bagaimana dunia kerja berubah dengan mulainya revolusi industri. Dalam hal ini, revolusi industri yang keempat. Pertama ditandai dengan mulainya digunakan secara masif mesin-mesin, ya, mesin uap awalnya. Kemudian yang kedua diawali dengan listrik ya, yang bisa digunakan untuk berbagai hal. Kemudian yang ketiga adalah komputer, electronics ya, sampai awal internet ya. Kemudian saat ini kita bicara tentang cyber physical systems, di mana sudah sulit melihat batas antara dunia realita manusia, fisik ya, di lain pihak ada dunia cyber. Ini berjalan tidak semata-mata berdampingan, bahkan tumpang tindih satu sama lain. Baik itu semua ditunjang oleh teknologi-teknologi pendukung. Di sisi kanan atas ini hanya sebagian contoh teknologi-teknologi yang sering kita dengar sebagai enabler ya, pendukung dari industri 4.0. Sebetulnya ada teknologi-teknologi lain di luar ini ya, tapi fokus kita tidak membicarakan daftar teknologinya. Intinya adalah ada teknologi-teknologi baru yang berkorelasi dengan kompetensi baru. Nah, ini berdampak pada kebutuhan SDM di dunia kerja maupun di kalangan user. Nah, di lain pihak, teknologi-teknologi ini juga membuka peluang-peluang baru yang bisa menggantikan sebagian pekerjaan yang tadinya dilakukan oleh manusia. Jadi teknologi ini punya dua sisi ya. Satu, memaksa manusia untuk berubah cara kerjanya ya. Kemudian yang kedua, ini berpotensi menggantikan manusia. Perkembangan teknologi ini demikian cepat, demikian dahsyat ya. Ini bisa kita lihat dari kurva ya, kurva perkembangan teknologi dari waktu ke waktu. Ini kurvanya berbentuk eksponensial dan kita sudah ada di titik atas ya. Ini lengkungan ini sudah dilewati lama. Kita ini ada di sini, di atas. Dan ini akan naik terus. Semakin tegak juga punya makna semakin cepat ya kehadiran teknologi berikutnya menggantikan teknologi sebelumnya. Dengan kata lain, berjalannya ancaman-ancaman baru terhadap dunia kerja makin kuat ya. Sebelumnya teknologi ketika hadir perlu waktu untuk diadaptasi oleh manusia ya. Tapi dengan bersamaannya sekarang ketika revolusi industri keempat dimulai, kemudian ada wabah pandemi coronavirus begitu ya, memaksa semua orang bekerja dengan cara online sehingga adopsi terhadap teknologi berjalan jauh lebih cepat. Kalau kita bicara tentang apa yang diperlukan saat ini, tren apa yang terjadi saat ini sehingga kompetensi apa yang paling dicari atau yang paling harus dikuasai setiap orang. Ya, pada dasarnya setiap orang diharapkan menjadi data scientist. Artinya apa? Akrab dengan aktivitas data science. Ya, pengolahan data dengan memanfaatkan teknologi-teknologi terkini. Tentunya ada perbedaan-perbedaan tingkatan ya. Ada yang memang harus sangat menguasai dari sisi teknologinya, dari sisi data analitiknya ya, atau dari subject matter expertnya ya, pengetahuan spesifik untuk bidang tertentu. Tapi pada prinsipnya kita tidak bisa mengatakan lagi saya
saya bukan ahli data science, saya tidak mengerti sama sekali. Itu sudah tidak bisa dipungkiri ya, seperti impossible sekarang mengatakan, wah saya nggak ngerti internet. Nah, internet sudah harus jadi pemahaman semua orang. Nah ini saya kira begitu ya yang sedang terjadi. Kemudian banyak pekerjaan akan digantikan dengan teknologi, dengan robot diantaranya ya, pekerjaan fisik ada yang digantikan robot yang menyerupai manusia secara fisik. Tapi bentuk lain ada robot atau sistem yang tidak tampak oleh oleh mata kita wujudnya, tapi jelas menggantikan fungsi manusia. Salah satunya customer service ya, call center yang dulu setiap perusahaan selalu melengkapi dengan fasilitas call center untuk menghadapi atau membantu customer-nya yang perlu bantuan atau informasi tambahan. Nah, sekarang itu hampir semuanya sudah digantikan dengan sesuatu yang sebetulnya berbentuk robot, ya. Tapi robotnya berbentuk software, tidak ada wujudnya. Nah, sehingga orang berinteraksi sekarang mayoritas masih menggunakan teks, ya. Tapi memungkinkan untuk menggunakan voice, suara. Jadi seolah-olah kita berhadapan dengan manusia ketika menelepon, katakanlah begitu. Padahal di sana sistem ya yang menghandle kita, yang menangani kita. Baik, bagaimana di Indonesia ya? Ini saya kira kepala negara kita Pak Jokowi sudah dalam berbagai pidatonya mengatakan menekankan bahwa Indonesia sedang berubah, sedang bertransformasi mengadopsi teknologi digital. Kemudian juga diingatkan bahwa akan banyak lapangan kerja lama yang terpaksa ya itu digantikan oleh teknologi karena berbagai alasan. Namun jangan khawatir ya bahwa kehilangan lapangan kerja ini akan diimbangi dengan lahirnya lapangan kerja baru ya yang ada tapinya, tapi memerlukan kompetensi yang baru. Jadi tidak bisa seseorang nggak apa-apa, saya dipecat, saya disingkirkan, tapi saya akan segera dapat pekerjaan baru. Kalau dia mengandalkan kompetensi lama, akan sulit mendapatkan lahan pekerjaan yang baru, ya. Tapi kalau mengupdate dengan kompetensi terkini, harusnya jadi satu kemudahan. Ya, ini contoh ya dari berbagai survei jenis-jenis pekerjaan apa yang berpotensi digantikan oleh teknologi. Ya, paling tinggi ini adalah telemarketers. Jadi dulu sering ada seseorang yang tidak dikenal dibekali nomor telepon, ini Pak Anu, silahkan telepon, tawarkan produk, begitu ya. Nah, sekarang itu sudah mulai digantikan dengan email, dengan apa, dengan chat dan sebagainya, disertai dengan infografis yang menarik. Jadi tidak perlu manusia lagi. Bagi kita tidak terlalu mengganggu juga dalam pengertian kalau menerima telepon itu sangat mengganggu, terutama kalau kita sedang mengerjakan sesuatu ya. Yang berikutnya akuntan dan auditor. Ini juga akan digantikan ya dan seterusnya. Jadi pekerjaan-pekerjaan yang digantikan itu tidak semata-mata pekerjaan fisik digantikan manusia, tapi pekerjaan yang perlu pemikiran, ya, yang dulu itu bertahan digunakan menggunakan manusia, tenaga manusia. Kenapa? Karena hanya manusia yang punya daya pikir, ya, mesin tidak. Sekarang dengan teknologi artificial intelligence itu bisa digantikan oleh mesin ya atau tepatnya artificial intelligence. Ya, menarik kalau diambil di ujung yang lain itu apa yang sementara ini paling sulit ya digantikan atau belum urgen belum perlu khawatir digantikan oleh teknologi. Ternyata yang paling aman itu adalah profesi dentist atau dokter gigi. Ya. Kemudian yang kedua adalah athletic trainers.
ya pelatih atletik ya dan sebagainya. Ya, saya kira kita bisa menyimpulkan ya ada hal-hal di mana kemampuan tertentu masih sulit diwujudkan dalam mesin ya, tapi kalau sekedar berpikir itu sudah tidak menjadi sebuah kekhawatiran ya bahwa mesin bisa melakukan itu sekarang. Ya, salah satu eh, pekerjaan ya atau bidang bisnis industri lah yang selama ini bisa dikatakan termasuk paling keren ya. Keren kantornya, keren juga gajinya, eh, suasana kerjanya dan sebagainya. Nah, ini sangat terancam sekarang, yaitu bank atau perbankan ya. Nah, aktivitas perbankannya tidak hilang, bahkan meningkat, tapi ada tapinya ya. Semua berjalan ke dalam bentuk full digital IT ya, sehingga jumlah orang menjadi tidak perlu banyak lagi ya. Kantor cabang semakin sepi, kantor cabang bank, karena orang sudah merasa cukup semua kebutuhannya dilakukan melalui mobile banking. Bahkan yang menarik, analis kredit yang tadinya ada profesi di bank itu, analis kredit sekarang tidak diperlukan lagi atau memungkinkan digantikan dengan teknologi ya, belajar dari data-data masa lalu. Ya, ini adalah gambaran kalau tadi saya mengatakan bahwa akan banyak sekian puluh juta lapangan kerja hilang, tapi akan muncul lapangan kerja baru yang lebih lebih banyak dari yang hilang itu. Tapi dengan catatan bahwa ada tuntutan kompetensi baru yang diperlukan ya untuk lapangan-lapangan kerja baru. Nah, ini saya kira saya tidak akan membahasnya, tapi ini sebuah ilustrasi ya bahwa tuntutan kompetensi baru itu uh, berbeda dengan kompetensi-kompetensi tradisional yang selama ini diperlukan ya, dan dari waktu ke waktu berubah ya. Ini sebagai contoh, tahun 2015 ada yang mengeluarkan 10 kompetensi yang sebaiknya dimiliki oleh seseorang supaya dia bisa eksis ya di dalam dunia kerja. Nah, tahun 2020 sebagian tetap diperlukan, tapi sebagian bergeser posisinya. Ya, mana yang lebih penting, mana yang dianggap menjadi lebih tidak penting. Jadi kalau kita melihat 5 tahun ke depan mungkin akan berubah lagi, 10 tahun ke depan akan berubah lagi. Akhirnya apa yang harus disimpulkan ya bahwa kita harus mengikuti perubahan itu. Jadi penutup ya, salah satu dampak revolusi industri adalah banyaknya posisi kerja manusia yang akan digantikan oleh teknologi, termasuk posisi kerja yang memerlukan kemampuan kognitif, ya, daya pikir, ya, itu akan digantikan oleh teknologi yang disebut AI, ya, Artificial Intelligence. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada pertemuan kita kali ini. Terima kasih atas perhatiannya.